Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Tuhan, ketika menyiapkan renungan persiapan ini, tadi siang saya dapat video tentang seorang ibu, ada di grup jemaat diaspora itu, dikirim oleh Bapak Roni. Ini ibu ini dia mungkin 30-an ke 40. Dia ingin belanja di tempat jual pakaian itu, toko dunia mode. Dia bersama ibu-ibu yang lain, mungkin juga dia ingin seperti ibu yang lain juga punya baju baru, hanya dia tidak cukup uang, sehingga dengan caranya dia mengambil baju sedemikian rupa, taruh di tas bersama temannya. Dia pikir tidak ada yang lihat, dia jalan, tetapi ada yang rekam, yaitu CCTV. Perbuatannya ketahuan, diputar rekamannya, dan dia kedapatan mencuri, mengambil baju, dan dibawa oleh petugas keamanan untuk diproses selanjutnya. Kita positif saja, mungkin ini ibu ingin punya baju baru tapi uang kurang. Biasanya bukan ibu-ibu, biasanya laki-laki, tetapi ini ibu-ibu juga jadi perhatian juga. Dia kedapatan mencuri, tapi bentuk-bentuk kejahatan lain juga seringkali tidak ketahuan. Ya mujur kalau tidak ketahuan, tapi kalau ketahuan berarti sama seperti yang dialami oleh ini ibu. Nah, seperti itu dunia di mana kita berada, Bapak Ibu saudara-saudara, ada begitu banyak kejahatan dan pelakunya. Barangkali saya, Bapak Ibu saudara-saudara juga, mungkin orang tidak tahu, kita diam-diam, tapi ketahuan baru kita. Atau kita sudah ketahuan atau kita sudah terbiasa lalu kita bertobat tidak mau melakukan lagi. Nah, surat Rasul Paulus juga mau mengingatkan jemaat di Efesus untuk tahu membedakan mana perilaku yang terpuji, yang baik, yang buruk, yang berkenan di hadapan Tuhan, terlebih perilaku hidup sesuai dengan kehidupan rohani atau etika Kristen yang Tuhan ajarkan. Rasul Paulus menasihati jemaat untuk menanggalkan atau melepaskan, kalau kita baca dia punya perikop bilang manusia baru, berarti meninggalkan atau menanggalkan manusia lama dengan sifat-sifat dengan bawaannya. Mengapa? Karena menurut Rasul Paulus di dalam Yesus tersedia karya pembaharuan yang menciptakan kembali manusia sebagai manusia baru. Itu artinya ada peran Roh Kudus di dalam kehidupan setiap orang untuk mengubahnya menjadi baru tiap-tiap hari, bukan sekali jadi. Bahwa setiap kita dituntut untuk meninggalkan kehidupan yang sia-sia, yaitu kehidupan yang tidak lagi mengikuti hawa nafsu kedagingan yang membawa kebinasaan, tetapi hidup di dalam kekuasaan, kekudusan sebagai umat Allah. Secara rinci kita dapati di situ nasihat supaya membuang dusta, berkata benar seorang akan yang lain. Juga jika seseorang marah, jangan sampai matahari terbenam. Atau orang yang mencuri, jangan mencuri lagi. Kehidupannya harus beda dengan sebelumnya ketika belum percaya kepada Tuhan Yesus. Orang yang mencuri jangan mencuri lagi, tetapi dia harus bekerja keras agar juga bisa berbagi dengan orang lain. Juga jangan ada perkataan kotor keluar dari mulut. Tetapi menggunakan kata-kata yang baik untuk membangun, artinya membina, menguatkan, sehingga orang yang mendengar beroleh kasih karunia. Dan Bapak Ibu saudara-saudara, Rasul Paulus juga mengingatkan supaya segala kepahitan yang ada di setiap hati jemaat, termasuk kegeraman, kemarahan, fitnah, kejahatan itu dibuang. Bapak Ibu saudara-saudara, ini kadang gampang-gampang susah untuk kita lakukan. Untuk bersikap ramah, untuk
bersikap penuh kasih mesra, saling mengampuni seperti Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita, tidaklah mudah. Apalagi ketika kita lihat orang yang pernah menyakiti kita, rasanya ingin membalas atau lebih baik tidak usah bertemu. Nah, jemaat Tuhan, bertambahnya tahun-tahun kehidupan, diharapkan setiap orang, setiap kita bisa belajar dari kegagalan yang pernah kita buat di tahun-tahun yang telah berlalu, sehingga kehidupan kita menjadi semakin arif dan semakin bijak. Seperti katakanlah kalau orang yang belajar memasak atau bikin kue, boleh dibilang masakannya semakin enak, kuenya juga semakin baik karena sudah ulang-ulang dilakukan, semakin terampil, semakin cermat. Oh, dia pun takaran terigu 200 gram, oh dia pun air 1 gelas, telur 8 butir. Kalau mau buat, apalagi mau buat tar susu yang begoyang-begoyang, itu dia tersalah sedikit berarti tidak jadi. Tapi lama-lama nanti akan semakin terampil dalam membuat kue. Juga membuat masakan dengan memberi bumbu yang tepat, sehingga menu makanan yang disajikan di meja hidangan dari aromanya saja sudah terbayang kelezatan makanan tersebut. Dan dari tampilan saat disajikan itu dia akan menarik hati dan membangkitkan selera orang banyak untuk mencicipinya. Nah, tentu kita tidak ingin dari tahun ke tahun sajian menu kehidupan yang kita hidangkan beraroma yang tidak sedap atau busuk, juga tampilannya tidak terlalu menarik. Jemaat yang kekasih, mengakhiri tahun 2020 di tanggal 30 Desember nanti, besok kita akan diundang untuk hadir semeja sehidangan dengan Tuhan Yesus, untuk menikmati hidangan lezat yaitu roti dan anggur sebagai menu keselamatan yang Tuhan Yesus hidangkan bagi orang-orang yang percaya di dalam namanya. Termasuk ada 38 orang saudara-saudari yang tanggal 26 lalu mengikrarkan pengakuan dan janji untuk mengikuti Yesus dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini mereka pertama kali mengikuti persiapan perjamuan kudus. Roti dan anggur melambangkan hidup dan matinya yang Yesus olah sebagai makanan keselamatan bagi umat yang dikasihinya, bagi saudara-saudara dan saya. Dan mengakhiri tahun 2020 ini, Tuhan Yesus melalui Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Efesus mau mengajak setiap umat Tuhan, mau mengajak umat Tuhan di jemaat diaspora di sini, tua muda besar kecil, lelaki perempuan, untuk melepaskan dan meninggalkan manusia lama, kehidupan lama kita, dan mengenakan manusia baru. Kita diminta untuk berhenti meracik dan mengolah menu kehidupan yang beraroma busuk, yang tidak segar, yang berpenampilan buruk, saji di meja hidangan kehidupan kita di tahun baru 2021. Mesti ada yang baru, mesti ada yang berubah, semakin baik. Mari kita belajar dari juru masak sorgawi yaitu Yesus Kristus dalam mengolah menu kehidupan saat ia lahir di tengah tugas panggilan Bapaknya untuk melaksanakan pelayanan, di tengah tantangan yang dihadapi, bahkan ancaman kematian dan kematian yang dialami, benar-benar mempermuliakan nama Tuhan, bahkan bukti kasihnya yang besar bagi kita manusia, supaya banyak orang percaya dan menjadi selamat di dalam namanya.
Tuhan mau Bapak Ibu Saudara-saudara melalui hidangan kehidupan yang kita saji tiap-tiap hari sepanjang tahun 2021 dengan belajar dari kehidupan di 2020 kita menjadi lebih baik. Selamat menikmati hidangan keselamatan yang Tuhan Yesus sajikan bagi kita di akhir tahun 2020 di meja perjamuan Tuhan, dan mewujud nyatakan kehidupan baru sebagai ucapan syukur karena kasih Tuhan yang besar bagi kita. Amin.